Kembali bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, menikmati libur panjang pada akhir pekan kali ini, tampak suasana di Pasar Beringharjo, Yogyakarta yang lebih ramai daripada biasanya. Wisatawan terlihat memanfaatkan liburannya dengan berburu oleh-oleh khas Jogja di pasar legendaris tersebut. Arus pengunjung mulai berdatangan sejak pagi tadi, berasal dari berbagai kota. Banyak dari mereka berasal dari luar kota Yogyakarta, seperti Jakarta, Surabaya, hingga Banjarmasin. Mereka terlihat antusias menjelajahi lorong-lorong pasar yang dipenuhi beragam jenis pakaian, dari kaos, daster, batik, hingga kerajinan tangan yang dapat dibeli untuk oleh-oleh. Salah satunya Alma, wisatawan dari Banjarmasin yang senang berbelanja di Pasar Beringharjo. Terus barangnya juga bagus-bagus, banyak pilihannya, ya itu sih. Terus ini memang sekalian jalan-jalan kan di Malioboro. Gitu. Ini memang sengaja liburan akhir pekan ini ke Jogja. Tadinya kita mampir Sidoarjo kan langsung ke sini naik darat ke Jogja, baru sampai tadi malam. Terus gimana kesannya selama belanja di Beringharjo ini? Menyenangkan, bisa ditawar, terus bisa borong juga kan. Lonjakan pengunjung memang sudah terjadi sejak Kamis kemarin. Sejumlah pedagang mengaku mengalami peningkatan penjualan dibanding hari biasanya. Tiap tanggal merah kan pasti ya lumayan banyak. Ada kenaikan omset, Bu? Ya, lumayan. Oh, berapa persen kira-kira, Ibu? Ya, kayak 90-90% dari hari biasa. Ya. Oh, gitu. Biasanya yang dicari pengunjung itu apa sih kalau ke Beringharjo? Ya macam-macam sih, kalau buat oleh-oleh ya daster, baju anak-anak, karung. Pasar Beringharjo memang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan saat berkunjung ke Yogyakarta. Selain nilai historisnya, pasar ini juga dikenal sebagai surga belanja oleh-oleh dengan harga yang terjangkau. Chandra Ardi Nurwidya, Berita 1, Yogyakarta. Dari Yogyakarta kita bergeser pemirsa menuju ke Surabaya, Jawa Timur dan masih dalam rangka memanfaatkan waktu libur panjang. Di sini masyarakat kota Surabaya terlihat memadati kawasan wisata yaitu di wisata Taman Flora yang terdapat di wilayah Surabaya. Pengunjung pun tidak hanya dimanjakan dengan suasana teduhnya taman tapi juga sekaligus bisa memberi makan kepada rusa. Beginilah suasana riuh yang terlihat di Taman Flora yang berada di Jalan Bratang, Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah masyarakat kota Surabaya dan dari luar Surabaya pun tampak menghabiskan waktu di momen libur panjang akhir pekan ini dengan berwisata di dalam kota. Di taman kota ini pemirsa, orang tua bisa mengenalkan anaknya terhadap berbagai jenis satwa yang ada. Mulai dari rusa tutul, rusa bawean, dan juga ada ikan serta burung-burung. Di taman ini juga terdapat sangkar burung raksasa yang berisi burung merak dan juga kolam besar berisi ikan nila dan ikan koi. Setelah puas memberi makan satwa, pengunjung pun bisa mengajak anak-anak dengan bermain di arena ketangkasan. Di area inilah anak-anak bisa berlatih fisik dan motorik sekaligus melatih keberaniannya. Mulai dari bermain di playground, di arena keseimbangan ataupun di arena panjat. Semuanya bisa dimainkan dengan cuma-cuma alias gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Masih makanan ke hewan apa ini? Rusa. Rusa, ya. Seneng ya? Senang. Kenapa kok senang? Bisa lihat rusa ya? Iya. Ini lagi liburan ya ke sini? Liburan sama siapa saja? Ayah dan mama. Rusanya banyak ya di sini ya? Iya. Takut nggak sama rusa? Enggak. Seneng ya bisa ngasih makan ke rusa ya? Iya. Iya. Kasih makanan apa saja tadi? Sayur dan wortel. Nah, ya karena selain gratis juga banyak permainan, juga ada hewan-hewannya juga rusa. Anak-anak biar bisa mengenal rusa juga ngasih makan gitu. Ini antusiasme anak-anak berlibur di sini bagaimana ini? Ya karena sekalian jalan terus mampir gitu. Anak-anak jadi senang sekali. Mumpung libur sekolah.
Dan langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung keseruan liburan pada akhir pekan kali ini. Telah bergabung bersama dengan kami sore hari ini ada kontributor Berita 1, rekan Chandra Adi Nurwidya di Yogyakarta. Kemudian ada rekan Agung Dharma di Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Chandra terlebih dahulu. Chandra, bagaimana suasana liburan panjang di tempat Anda melaporkan saat ini, Chandra? Baik, selamat sore dan selamat sore pemirsa Berita 1. Dapat kami laporkan bahwa saat ini saya berada di Pasar Beringharjo, dan memang Pasar Beringharjo di Yogyakarta ini merupakan salah satu destinasi favorit wisata belanja untuk para wisatawan yang berlibur di Yogyakarta, terutama pada momen libur panjang akhir pekan seperti saat ini. Dan memang dalam 3 hari terakhir ini terjadi peningkatan pergerakan manusia di sekitar Malioboro, yakni berdasarkan data dari Smart Profit DIY, mulai hari Rabu tanggal 28 Mei ada sekitar 1.783 pergerakan manusia di kawasan Malioboro, dan kemudian meningkat di hari Kamis dan Jumat di angka 176.000 dan 171.000. Artinya memang momen libur panjang akhir pekan ini dimanfaatkan oleh wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Malioboro, khususnya di Pasar Beringharjo ini. Dan dapat kami laporkan bahwa Pasar Beringharjo ini merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan untuk belanja oleh-oleh. Nah, biasanya yang dibeli itu adalah seperti baju, kaos seperti yang ada di belakang saya ini. Ini adalah salah satu kios yang menjual pakaian batik dan pakaian seperti daster, kaos untuk anak-anak itu. Dan biasanya pengunjung itu akan berburu seperti daster dengan harga yang cukup murah, bisa dibilang seperti itu. Ada daster dengan harga 100.000 untuk 3 potong. Nah, saya akan berbincang-bincang sebentar dengan salah satu pedagang batik. Selamat sore. Dengan Ibu Dewi, Baik Ibu Dewi, ini momen libur seperti ini biasanya itu yang sering dibeli oleh wisatawan itu apa? Daster. Oh, jadi 100 dapat 3. 100 dapat 3 potong. Oh, terus apa lagi yang baju kaos gitu juga favorit nggak? Oh gitu. Oh gitu, murah. Kuncinya adalah di Beringharjo ini adalah murah meriah gitu, Sosa. Jadi menjadi favorit para pengunjung di sini. Baik, satu lagi mungkin Chandra, terkait dengan kepadatan yang terjadi selama periode libur ini di kawasan Yogyakarta, apakah ada kebijakan khusus mungkin untuk mengatur arus lalu lintas yang disiapkan oleh pihak kepolisian dan harus diperhatikan oleh para wisatawan? Seperti apa? Iya. Betul sekali, Sosa. Perlu diketahui bahwa kawasan di Malioboro ini memang pada saat pukul 18.00 memperlakukan Car Free Night. Jadi bagi pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi tidak diperbolehkan masuk kendaraannya melintasi kawasan Malioboro dan akan dialihkan ke kantong-kantong parkir yang telah tersedia. Jadi akses kendaraan yang boleh masuk kawasan Malioboro mulai pukul 18.00 itu hanya kendaraan umum berupa bus Transjakarta dan kendaraan tanpa mesin seperti andong dan becak. Baik, terima kasih rekan Chandra. Kita bergeser menuju ke Surabaya dan rekan Agung di sana. Selamat sore Agung. Kalau di tempat Anda melaporkan saat ini, seperti apa keseruan dari wisata yang terlihat? Apalagi khususnya sepertinya ini di taman ya, tempat anak-anak bermain. Silakan. Ya, selamat sore Soza dan selamat sore pemirsa Berita 1 di rumah. Saat ini saya berada di Taman Flora Surabaya. Di taman ini merupakan salah satu destinasi wisata warga kota Surabaya dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga di akhir pekan. Di momen libur panjang kali ini, pengunjung di Taman Flora meningkat jumlahnya jika dibandingkan dengan hari biasanya. Jika di hari biasa, pengunjung ada sekitar 5.000 orang. Namun di liburan kali ini ada meningkat 2 kali lipat, sekitar 15.000 orang lebih. Berbagai warna wisata yang ada di taman ini, mulai dari taman baca, playground, permainan ketangkasan anak,
hingga melihat koleksi satwa yang ada di Taman Flora ini seperti rusa, burung merak, ikan koi, dan ikan nila. Namun hanya makanan sayuran seperti wortel dan kangkung yang boleh diberikan ke rusa. Apabila pengunjung tidak sempat membawanya dari rumah, pengunjung bisa membelinya di sekitar halaman depan Taman Flora. Dan harganya pun terjangkau, hanya sekitar 5.000 saja. Untuk memasuki Taman Flora ini, pengunjung tidak dikenai tiket masuk atau tidak dikenai pungut biaya sepeser pun. Taman Flora ini dibuka sejak pagi hingga sore hari. Ya, Soza. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda rekan Agung Dharma dari Surabaya dan sebelumnya rekan Chandra Adi dari Yogyakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Setelah dari Yogyakarta dan Surabaya, pemirsa